Berantas korupsi di Polri, itulah topik perbincangan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan perbincangan untuk menunjukkan keseriusan untuk memberantas korupsi di tubuh Polri. Komjen Tito Karnavian melontarkan wacana untuk membentuk tim anti korupsi internal di tubuh Polri. Anda melihat ini sudah sepenting itukah dibentuk tim internal seperti itu? Mengingat sebetulnya lembaga-lembaga pengawas secara internal itu sudah banyak, seperti sebut saja Propam, Itwasum, lalu ada Kompolnas, belum lagi yang di luar Polri. Jadi begini, jangan kita lihat dari tingkat urgensi, tapi coba kita lihat itu dari goodwill, ya, dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jangan kita lihat misalnya sebuah perkara itu nanti menelan anggaran berapa. Karena misalnya sebuah kasus yang diselesai oleh KPK itu bisa menghabiskan anggaran itu, satu kasus bisa lebih 400 juta. Jadi kalau kita lihat dari situ memang besar. Tetapi persoalannya, apakah lantas kita ini bersedih dengan anggaran yang sebesar itu? Mungkin besar anggaran seperti itu, tetapi apa yang dihasilkan pertama itu adalah ada penyelamatan uang negara yang mungkin lebih besar. Yang kedua itu adalah shock terapi. Demikian juga seperti ini. Jadi jangan kita lihat tingkat urgensi, tetapi ada kemauan baik. Jangan kita pikirkan misalnya anggaran, bagaimana dengan anggaran, ya kan? Menurut saya, coba kita berikan kesempatan dulu kepada Komjen Tito ini yang sekarang sebentar lagi akan menjadi jenderal, ya, untuk memaksimalkan gagasannya itu di dalam tubuh Polri. Pertama adalah ada efektivitas dengan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah harapan masyarakat akan hilangnya korupsi di dalam tubuh kepolisian. Kita berikan kesempatan, tidak ada masalah. Kami sebagai anggota Komisi 3 bergembira dengan hal tersebut dan kita akan dukung. Pak Alphonse, apakah ini tidak overlap dengan pengawas-pengawas yang sudah ada selama ini, baik khususnya di internal Polri? Saya kira pengawas yang sudah ada juga mengawasi. Tetapi kalau toh Pak Tito akan membentuk lembaga pengawas internal khusus menyangkut korupsi, saya kira tidak akan overlap karena memang korupsi ini juga merajalela di mana-mana. Kedua, orangnya itu juga sebenarnya akan jadi pejabat internalnya. Jadi seperti tadi kata Pak Taufik, tidak ada struktur baru sebenarnya karena orangnya itu juga. Satu. Kedua, memang ada juga kendala mungkin. Ibaratnya pelihara tikus untuk menangkap tikus misalnya. Kalau tikus biasanya ditangkap oleh kucing. Nah, ini kan tikus ditangkap oleh tikus yang lebih besar. Apakah tikus yang besar itu kemarinnya juga waktu kecilnya nggak makan-makan dia? Nah, ini yang memang filosofi daripada penegakan hukum terhadap korupsi ini memang perlu ditanamkan benar-benar. Sehingga yang saya katakan tadi, lebih bagus membuka lebar ruang informasi publik di mana orang komplain, dan setiap komplain tentang penyimpangan perilaku yang mengakibatkan korupsi itu bisa cepat diantisipasi. Karena Irwasum ada, Propam ada, Paminal ada. Betul. Yang memang kesemuanya itu tugasnya mengawasi, tetapi memang secara organisatoris biasanya orang-orang yang dulu di dalam badan-badan pengawas ini biasanya juga dibenci oleh lingkaran organisasi itu sendiri. Karena mereka ini kayak kalau tentara Jerman SS Gestapo-nya yang memang setiap hari kerjanya ngintai, nguping. Jadi ini memang orang-orang yang harus ekstra clean ya. Sehingga ibaratnya menyapu lantai harus dengan sapu yang bersih ya. Itu kira-kira. Oke, kita sudah terhubung nih dengan pemirsa, dengan Pak Andri di Tanjung Barat. Pak Andri, selamat malam, silakan Pak. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Ya, silakan Pak Andri. Ya, pertama menurut pendapat saya kita ini sudah gagal tanggap menyikapi tentang keberadaan Polri. Harus diingat Polri ini memiliki kewenangan yang begitu besar, yaitu pengayom, pelindung, dan penegak hukum. Dan itu sekaligus dilaksanakan oleh satu institusi. Sehingga saya pikir ada urgenitas di sana untuk dibentuk memang satu tim khusus agar mengawasi kewenangan yang cukup besar ini gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, kita juga seolah-olah setiap kali
terjadi perubahan kepemimpinan pucuk Polri, itu kan selalu disebut harta kekayaannya sekian M. Tapi baik Komisi 3 maupun KPK bahkan PPATK tuh hanya diam saja melihat itu gitu. Padahal kalau kita hitung dengan cara matematis, mungkin tidak akan nyampe uang pimpinan Polri tersebut gitu ya, sampai sekian M. Boleh dihitung secara matematis. Bahkan saya sendiri agak kecewa kok anaknya bisa sekolah di Singapura tiga-tiganya begitu. Itu question mark buat saya gitu. Nah, ketiga adalah dalam sistem hukum yang sekarang ini, saya pikir Pak Tito sebagai Kapolri kalau dia ingin baik, maka dia harus cepat-cepat mempercepat dan berkoordinasi dengan Komisi 3 untuk menyelesaikan revisi KUHP. Dan yang kedua adalah revisi KUHAP. KUHP dan KUHAP ya Pak ya. Baik Pak Andri, terima kasih banyak kami sudah menangkap maksud Anda. Pak Taufikul Hadi ini dipertanyakan oleh soal harta kekayaan pejabat yang melewati fit and proper test. Apakah memang ditelisik lebih dalam oleh Komisi 3? Tentu saja kami datang ke rumahnya, ya. Rumah dinas ya Pak? Rumah dinas dia, dan kami lihat kalau memang itu adalah seorang pejabat yang memiliki tes kemewahan tertentu, itu tertangkap. Tetapi kita juga bisa menangkap orang lain kalau memang itu adalah dia memang humble, ya, itu adalah bisa tertangkap di situ. Jadi itu walaupun dibuat-buat, tetapi jelas. Kami melihat pada seorang Komjen Tito Karnavian ini, dia ini adalah pribadi menurut saya relatif. Saya tidak mengatakan dia bersih sekali. Ya, saya sendiri juga tidak mengatakan diri saya bersih. Ya kan? Tetapi saya menganggap dia ini adalah relatif. Persoalan dia ini adalah bisa menyekolahkan anaknya. Itu adalah persoalan lain. Misalnya ke Singapura. Menurut saya seorang yang telah bertugas puluhan tahun dengan posisi pernah menjadi Kapolda, saya rasa ini jangan dibesar-besarkan. Persoalan dia bisa menyekolahkan ke anaknya. Rasanya itu tidak ada masalahnya. Sama dengan kita menyekolahkan ke sekolah-sekolah di Indonesia seperti sekolah yang kita anggap benar-benar prestis. Sebenarnya itu saja. Yang kedua masalah KUHP. Sekarang Andri, kita ini sedang menyelesaikan memang. Jadi ada mungkin sekali pertemuan lagi kita telah selesai di buku 1 dari KUHP. Setelah itu kita masuk buku kedua. Nah, buku pertama ini, buku 1 ini adalah buku yang relatif memang dia membutuhkan pemikiran yang dalam, karena itu disitulah makna dari seluruh dari pasal-pasal berikutnya. Pengertian hukum itu adalah diberikan di situ semuanya. Jadi ini memang walaupun dia berapa pasal, tetapi memang agak berat. Apabila buku 1 sudah selesai, buku kedua itu lebih mudah. Oke. Dan itu setelah itu baru kita bicarakan KUHP. Ya. Setelah ini selesai. Jadi memang itu sudah semuanya kita upayakan On the track ya Pak ya? Oke. dalam arah yang sudah benar menurut saya. Pak Alphonse, pejabat polisi yang identik dengan bergaya hidup mewah di masyarakat, itu kan tidak sedikit ya Pak ya, harus diakui tidak sedikit. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi banyak pejabat Polri yang tidak tinggal di rumah dinas. Mereka tinggal di perkampungan dan sebagainya. Memang di tengah-tengah perkampungan kelihatannya mereka lebih menonjol dibanding orang sekampungnya. Dan ini sebenarnya memang ya seperti tadi penanya bertanya, kalau dihitung secara matematis memang agak sulit, tetapi memang di Indonesia ini pun memang agak sulit kita katakan bahwa budaya tolong-menolong. Jadi kalau misalnya ada yang dia kerjakan dan nanti besok ada juga yang setelah selesai tahun depan ada yang membantu atau memberikan sesuatu, taruhlah, itu juga hal-hal yang lumrah juga di masyarakat kita, yang mana kalau kita hubungkan dengan undang-undang pencucian uang hari ini yang kita lihat, tanpa perlu mencari tahu predikat crime atau kejahatan utama, tapi lihatlah kalau ada uangnya berapa, suruh dia buktikan secara terbalik. Itu kan salah satu pasal di undang-undang pencucian uang. Memang akan banyak sekali orang Indonesia, termasuk pegawai negeri dan sebagainya, yang akan terkena dengan pasal ini. Karena memang
secara matematis tidak masuk akal. Tetapi orang juga bertanya, bagaimana pejabat atau pegawai negeri taruhlah di Indonesia itu bisa hidup dengan gaji yang minim dibagi ke 30 hari, dibagi lagi uang anak sekolah, dibagi uang transport, dengan matematika yang paling sederhana pun tidak bisa ditemukan. Tetapi itulah yang terjadi bertahun-tahun di negeri kita tercinta ini. Karena memang budaya tolong-menolong ini yang memang mungkin awalnya budaya tolong-menolong ini juga berujung-ujung pada suap menyuap ataupun perilaku koruptif. Tetapi harus kita teliti secara pelajari secara teliti. Jadi tidak serta-merta kalau ada rumah yang mewah dan sebagainya terus tiba-tiba itu selama bisa dibuktikan sumbernya tidak masalah. Seperti tadi saya dengar di TV tadi, saya agak berbeda pendapat dengan Labora Sitorus misalnya. Labora seorang polisi yang puluhan tahun hidup di Irian Jaya, di antara orang Irian yang relatif pendidikan rendah, Labora bisa melihat peluang di sana jadi calo, jadi pedagang dan sebagainya, sehingga dia dengan tokoh-tokoh adat itu dapatkan HPH dan sebagainya. Nah, itu karena kalau dihubungkan dengan nggak boleh berbisnis, dia kebetulan bukan pejabat yang tidak punya kewenangan. Tetapi kedekatan dia dengan masyarakat itu menimbulkan sebuah interaksi yang memberikan keuntungan. Nah, hal-hal ini juga kalau kita lihat di pedalaman, kadang-kadang seorang dokter, seorang polisi, dia kalau dekat dengan masyarakat, kebutuhan keseharian dia tuh tanpa dari gaji pun dia bisa mencukupi. Karena tolong menolong itu ya Pak ya. Tolong menolong itu budaya gotong royong yang ada pada masyarakat kita. Sudah ada penelpon yang ingin bergabung dengan diskusi kita pada malam hari ini, Pak Rusdi di Tanjung Priok. Selamat malam Pak Rusdi, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan? Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Rusdi, silakan. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rusdi. Ya, jadi saya cukup bangga ya mengacungi jempol bahwa ada calon Kapolri yang berani mengeluarkan statement untuk memberantas korupsi khususnya di internal ya. Cuman masalahnya seperti yang tadi Pak Alfons bilang bahwa kalau yang di dalam sendiri itu nggak mudah. Karena seperti jeruk makan jeruk. Karena sistem korupsi yang saya amati itu ada dua. Yang pertama dari luar, yaitu dalam hal ini masyarakat yang misalnya mengurus SIM ataupun ada kasus dengan penyidik dan sebagainya. Yang kedua dari dalam yang seperti tadi Pak Alfons bilang mungkin naik pangkat ataupun pindah jabatan atau apapun gitu. Jadi yang menurut saya prioritas utama supaya masyarakat tahu itu yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Satu contoh masalah SIM ya, masalah SIM itu saya sering melihat kadang-kadang ada yang istilah steril. Steril itu ada pengontrolan sehingga tidak ada calo di situ. Tapi kalau nggak steril berhamburan lagi gitu. Baik. Nah, memang itu nggak mudah untuk melakukan pemberantasan itu karena mungkin ya tadi sudah ada informasi dan sebagainya. Ya. Saya hanya pemikiran saya mungkin ya. Jadi kantor-kantor yang berhubungan dengan masyarakat itu tidak perlu disekat-sekat, nggak perlu pakai ruangan. Jadi dibuka semua, kemudian ada CCTV yang petugas-petugas yang melayani itu, ada speakernya juga. Jadi kalau ada ngomong apapun terpantau dan terdengar gitu. Jadi baik, terbuka Pak aja gitu. Rusdi, agar lebih transparan ya Pak ya, bisa diawasi bersama-sama oleh masyarakat. Terima kasih. Kami sudah Dan itu tangkap pengawasnya maksudnya Pak benar-benar Rusdi. yang bersih, Bu. Ya. Pengawasnya yang bersih. Baik. Baik Pak Rusdi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita sudah tangkap maksudnya ini agar setuju dengan Pak Alfons tadi sepertinya ya, bahwa masyarakat bisa ikut mengawasi gitu. Ya, saya harus jeda sekali lagi, kita akan lanjutkan dan bahas lebih panjang tentang LHKPN ini di kepolisian dan juga kewajiban yang akan diterapkan oleh Komjen Tito Karnavian nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.